Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Pokemon Detektif Pikachu. Wah, siapa sih yang gak kenal Pokemon imut yang satu ini? Film ini disutradarai oleh Rob Letterman dan diproduksi juga didistributorkan oleh Warner Bros loh teman-teman, yang pembuatannya berlangsung dari Januari sampai Maret 2018 di Colorado, Inggris dan Skotlandia. Dan film ini dirilis di Jepang pada 3 Mei 2019 dan di Amerika Serikat pada 10 Mei 2019. Jadi, film ini menceritakan tentang kota yang bernama Rhyme, dengan manusia dan Pokemon hidup bersama secara harmonis, hidup berdampingan, tinggal dan saling bekerja sama, gak ada pertarungan, gak ada pelatihan, dan gak ada Pokeballs. Pokemon telah jadi bagian dari dunia mereka, yang mana manusia pada zaman dahulu terbiasa menangkap dan melatih mereka. Tapi sekarang para manusia menggunakan kekuatan baik mereka untuk kebaikan. Di balik itu semua ada seorang anak sedang mencari ayahnya yang hilang. Dia yang sebenarnya gak suka sama Pokemon, mau gak mau harus bekerja sama dengan Pikachu demi menemukan kebenarannya. Ini adalah film adaptasi video game terlaris kedua sepanjang masa. Pengembangan sequel diumumkan pada Januari 2019 dan mendapatkan rating 7 dari 10 versi IMDb. Kalau gitu nggak usah banyak basa-basi lagi deh, langsung aja, yuk Movie Rastis ceritain. Di suatu tempat yang jauh di balik pegunungan di dalam sebuah markas rahasia, Mewtwo Pokemon langka yang sangat kuat dan dapat berkomunikasi melalui telepati bangun dari ruangan penelitian tempat dia dikurung. Ia mengejar sebuah mobil yang pergi keluar dari parkiran dengan kecepatan penuh, lalu ditembak hingga jatuh ke jurang. Di tempat yang berbeda di tengah perkotaan dengan banyak Pidgey yang sedang berterbangan, ada dua pemuda bernama Jack dan Tim sedang mencari Pokemon mereka. Di tengah lapangan yang luas, mereka melihat seekor Cubone untuk ditangkap. Dan ya, seperti biasa, menangkap Pokemon emang harus dengan menggunakan Pokeball, atau biasa kita sebut bola Pokemon. Tapi sayangnya, Tim tidak berhasil menangkap. Hingga Cubone itu lalu menyerang balik dan melempar senjata berupa sebuah tulang ke Tim. Saat perjalanan pulang, Tim mendapat pesan suara melalui handphonenya bahwa sang ayah dan partnernya seekor Pokemon yang seorang detektif meninggal dunia dalam kecelakaan. Dengan perasaan yang panik, Tim langsung menuju kota Rhyme ke kantor tempat ayahnya bekerja menggunakan kereta. Sesampainya Tim di kantor ayahnya, Tim meminta kunci tempat apartemen ayahnya dan langsung berangkat menuju apartemen itu. Di sana Tim sempat bertemu dengan Lucy Stevens, seorang wartawati yang memiliki partner Pokemon Psyduck. Nah, dia ini ingin mengetahui segala hal dari ayahnya Tim. Dalam kamar apartemennya, Tim secara nggak sengaja melepaskan gas yang ada di dalam botol kecil milik ayahnya. Dan gas ini ingin mengetahui segala hal dari ayahnya Tim. Dalam kamar apartemennya, Tim secara nggak sengaja melepaskan gas yang ada di dalam botol kecil milik ayahnya. Dan gas itu mengenai Pokemon Aipom. Waktu Tim lagi mengenang masa lalu ayahnya di dalam kamar apartemen itu, tiba-tiba ada suara lain yang Tim dengar dari luar kamarnya. Ini adalah pertemuan pertama mereka sebagai partner Pokemon dengan partner Pokemon pertama yang dimiliki Tim. Dia adalah Pikachu. Tim dan Pikachu sangat terkejut. Mereka berdua tidak tahu jika bisa saling memahami dan mengerti apa yang masing-masing mereka bicarakan. Pikachu itu sangat kesepian, dia memerlukan bantuan dari Tim. Di tengah percakapan mereka, Aipom yang gila akibat menghirup gas yang dilepaskan Tim masuk dari jendela dan mengacaukan ruang apartemen Tim. Beruntungnya Tim dan Pikachu berhasil kabur lewat pembuangan sampah yang ada di rooftop. Lalu Pikachu menjelaskan kepada Tim bahwa cuma dia yang mengerti apa yang diucapkan oleh Pikachu. Tidak ada orang yang mengerti selain Tim. Pikachu merasa kesepian karena dia kehilangan ingatannya. Dia sangat ingin menemukan Harry ayahnya Tim. Untuk menemukan kunci masa lalu Pikachu, ia pun memaksa Tim untuk membantunya mencari Harry. Dia yakin kalau Harry, ayahnya Tim, belum meninggal. Pikachu terus mencari bukti untuk menemukan Harry, dan Pikachu mengetahui tentang Tim yang menyukai Pokemon sejak masih kecil. Lalu keesokannya mereka berencana untuk pergi ke Yoshida untuk mencari jawaban dan bukti lain. Layaknya seorang detektif handal, keesokan paginya Pikachu mencari dan menelusuri semua bukti-bukti yang ada. Dia tidak mau pergi ke kantor polisi sebelum dia tahu harus mempercayai siapa. Dia ingin memecahkan kasus itu, mencari jejak bahwa Harry masih hidup. Kasus tentang Harry yang apakah dia benar-benar mati atau ada orang lain yang memalsukan kematiannya. Dan menemukan si penjahat nomor 1 juga menangkapnya.
Langkah selanjutnya, mereka mencari Lucy, seorang wartawati. Setelah mereka bertemu di tempat kerjanya Lucy, tim memberitahu bahwa dia menemukan botol berisi gas di dalam meja ayahnya, yang mana itu membuat Pokemon menjadi gila. Dan ternyata Lucy juga memiliki beberapa botol itu. Lalu Lucy memberitahu tim bahwa dia mendapatkannya dari informan Harry di dekat pelabuhan. Sesampainya Tim dan Pikachu di sana, mereka bertemu dengan Mr. Mime. Dia adalah seekor Pokemon yang ternyata informan Harry adalah dia. Secara logika, harusnya informan itu bisa komunikasi dengan baik ya, tapi si Pokemon ini malah jago pantomim. Tidak sia-sia, mereka melakukan interogasi dengan bahasa tubuh dan bahasa pantomim. Tim dan Pikachu mendapat petunjuk bahwa botol tersebut bersumber dari rumah lingkaran. Setelah mendapat informasi tersebut, mereka pun langsung menuju ke tempat ilegal, tempat pertarungan para Pokemon. Ternyata, tempat pertarungan tersebut sudah pernah didatangi oleh Pikachu dan Harry, yang dimana Pikachu menang melawan Charizard, dan sekarang mereka melakukan pertandingan ulang untuk mendapatkan informasi lagi. Pertarungan yang kejam pun terjadi, tapi Pikachu ini lupa bagaimana cara menggunakan kekuatannya, jadi dia cuma bisa lari dari serangan yang diberikan Charizard. Tapi saat semuanya udah selesai, botol gas yang ada di baju miliknya pecah dan mengenai banyak Pokemon di sana. Para Pokemon pun mulai menggila dan pemilik mereka berlari meninggalkan arena pertarungan. Selesai pertandingan berlangsung, pemilik Charizard berkata jujur dan memberitahu di mana dia mendapatkan botol gasnya itu. Setelah pertandingan berakhir, Tim dan Pikachu ditangkap oleh polisi. Di sana Tim menjelaskan bahwa Harry belum mati dan dia akan memecahkan kasus juga menemukan ayahnya sendiri. Tapi polisi memiliki bukti lain dan memiliki rekaman CCTV yang memperkuat kejelasan bahwa Harry telah mati dalam kecelakaan tersebut. Saat Tim dan Pikachu membicarakan rencana yang mereka harus pecahkan, datang sebuah mobil hitam dan keluar perempuan dari dalamnya yang mengajak Tim dan Pikachu untuk ikut dengannya dan bertemu bos. Gak disangka, ternyata bos itu Howard Clifford. Dia adalah sosok yang membangun ikonik dari kota Rhyme. Dia kenal sama Tim. Dia juga yang ngasih misi sebelumnya buat Harry. Harry dipilih sama Mr. Clifford untuk mencari tahu siapa yang membuat gas tersebut. Dan ternyata dia adalah anaknya Clifford sendiri yang bernama Roger. Soalnya Roger ini benci sama Pokemon. Dia mau ngancurin semua warisan yang udah dibangun sama Clifford selama ini. Dan Harry, ayahnya Tim, adalah satu-satunya orang yang sangat dipercaya sama Clifford. Nah, di sini mereka menemukan titik terang karena si Clifford bilang kalau ayahnya Tim masih hidup. Dia hanya harus menemukan Mewtwo untuk mendapatkan ingatan Pikachu kembali. Beruntungnya mereka mendapat akses orang dalam untuk memecahkan itu. Orang itu adalah Lucy. Dia memiliki akses komputer milik Roger. Lucy kemudian membuka semua folder dan membaca dokumen-dokumen yang ada di dalamnya. Ia juga mendapatkan foto tempat fasilitas penelitian genetik Pokemon. Ia pun sudah mengetahui semua informasi dan insiden yang terjadi di fasilitas tersebut terhadap Harry Woodman. Keesokan harinya, Lucy dan Psyduck bersama Tim dan Pikachu menuju fasilitas penelitian genetik atau yang bisa disebut dengan PCL. Mereka membobol pagar lalu masuk melalui pintu dengan kunci yang didapatkan oleh Lucy yang dia curi dari Roger. Di dalam sana mereka melihat bahwa banyak jenis Pokemon yang menjadi bahan eksperimen, seperti tes evolusi Pokemon peningkatan pertumbuhan, tes evolusi Pokemon peningkatan kekuatan, dan lain-lain. Tapi, tanpa mereka sadari, Roger dan anak buahnya yang lain mengetahui keberadaan mereka lewat CCTV yang terpasang. Roger dan anak buahnya yang lagi perjalanan menuju ke sana mengaktifkan keamanan dari jauh dan membuka kurungan para Pokemon yang sedang dieksperimen. Tim dan Pikachu menemukan ruang penelitian yang telah hancur, dan kenyataannya dengan menggunakan teknologi hologram, ruang penelitian itu adalah tempat penelitian Mewtwo untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen yang berhasil dalam membuat bahan kimia yang mereka sebut dengan Serum R. Serum tersebut membuat para Pokemon yang menghirupnya bisa menjadi kebingungan, kehilangan penuh kesadaran, dan membuat Pokemon mengganas. Pada hari penelitian ke-68, para peneliti berhasil membuat helm Neuralink, tapi naasnya mereka kehilangan daya di dalam ruang pengurung Mewtwo. Kemudian Mewtwo pun menghancurkan pengurung dan semua peneliti yang ada di ruang tersebut.
Setelah mengetahui fakta itu semua, termasuk fakta bahwa Harry yang sudah menangkap Mewtwo untuk dijadikan eksperimen, Tim dan Pikachu kembali ke Lucy untuk mengajak mereka kembali ke kota. Tapi saat itu Lucy dan Psyduck sedang diserang oleh Pokemon Green Ninja. Setelah mereka berhasil keluar dari PCL dan lepas dari kejaran Green Ninja berkat kekuatan dari Psyduck, mereka mendapatkan masalah lain. Tanah yang mereka injak retak, hutan-hutan bertubrukan, dan membuat lubang besar di antara Tim dan Lucy. Nah, ternyata itu adalah Pokemon Torterra berukuran raksasa yang berdiri dan membuat guncangan besar itu. Akibat dari guncangan tersebut, Pikachu tertimpa batu dan pingsan sehingga membutuhkan pertolongan. Gak lama, Bulbasaur datang dan melihat Pikachu terbaring lemas. Lalu dia pun memanggil teman-temannya untuk membantu. Kemudian, Tim dan Pikachu mengikuti jalan yang diberikan Bulbasaur. Di ujung jalan tersebut, Tim bertemu dengan Mewtwo yang sudah membuat kesepakatan dengan Pikachu supaya membawa anak Harry kepadanya. Terungkaplah semuanya. Ternyata selama ini adalah Pikachu yang mengkhianati Harry dan dia juga yang membebaskan Mewtwo. Sebelum berbicara lebih banyak, tanpa mereka ketahui Roger sudah mempersiapkan jebakan untuk menangkap Mewtwo dan mengurungnya. Tim dan Lucy kembali ke kota untuk bertemu dengan Clifford, sedangkan Pikachu berjalan sendirian ke arah tempat kejadian kecelakaan. Sesampainya di sana, terungkaplah ternyata Mewtwo adalah Pokemon baik yang mau menyelamatkan Harry sama Pikachu dari kejaran Green Ninja yang mencoba membunuh mereka berdua. Sesampainya Tim di dalam kantor Clifford, semuanya terungkap. Clifford memperlihatkan Mewtwo yang sedang dikurung ke Tim dan mengambil kendali tubuh Mewtwo menggunakan helm Neuralink hasil eksperimen di PCL. Clifford menjelaskan bahwa Mewtwo dapat memadukan manusia dan Pokemon, jadi bisa memungkinkan manusia untuk berevolusi layaknya seperti Pokemon. Evolusi ini hanya dapat dilakukan jika pikiran Pokemon dalam keadaan bingung, sehingga membutuhkan serum R yang sangat banyak. Kebetulan hari ini merupakan parade perayaan untuk para Pokemon, dan Clifford memanfaatkan momen ini untuk melepaskan serum R di seluruh kota, menggunakan balon parade dan menggunakan kekuatan Mewtwo untuk mulai menyatukan manusia dengan Pokemon mereka. Setibanya Pikachu di kota dan melihat semua keadaan, semua ingatan Pikachu sudah kembali. Ia lalu mulai melompat ke atas balon, membuat percikan listrik dari pipinya, lalu mulai bertarung dengan Mewtwo. Sedangkan itu, Tim yang masih dalam kantor Clifford berantem sama Pokemon Ditto yang menyerupai Roger. Ditto ini Pokemon yang cukup unik, dia bisa berubah jadi semua bentuk Pokemon, bahkan dia bisa ngikutin untuk berubah ke bentuk manusia loh. Dia juga bisa ngeluarin kekuatan sama persis dengan Pokemon yang dia tiru nih teman-teman. Waduh, jangan-jangan handphone yang kalian pegang sekarang itu Pokemon Ditto yang lagi berubah bentuk. Kalian mau pelihara atau kalian buang gitu aja nih? Kalau kalian pelihara, kira-kira perubahan apa sih yang kalian mau suruh ke Ditto? Pertarungan Tim melawan Ditto dimenangkan oleh Tim berkat pertolongan dari Roger yang asli. Dia memegang tangan Tim waktu ia mau jatuh dari kantor Clifford. Lalu waktu Pikachu hampir dikalahkan oleh Mewtwo yang dirasuki sama Clifford, Tim menyadarkan Mewtwo dengan membuka helm Neuralink yang ada di kepala Clifford. Mewtwo pun mendapatkan kesadarannya kembali. Lalu Mewtwo pun memperbaiki apa yang sudah terjadi. Tim minta buat dikasih tahu ayahnya sekarang di mana. Lalu Mewtwo pun menjelaskan bahwa Harry telah membantu Mewtwo melarikan diri tetapi diserang oleh Green Ninja. Saat terjadi kecelakaan yang diakibatkan Green Ninja, Pikachu secara sukarela meminta Mewtwo supaya menyatukan dirinya dengan Harry untuk menyelamatkan hidupnya, yang mana pengalaman itu menghapus ingatan mereka sendiri. Mewtwo kemudian memisahkan keduanya dan Harry bersatu kembali dengan Tim dalam tubuh manusianya. Selang waktu berlalu, Tim memutuskan untuk tinggal di Rhyme City untuk belajar bagaimana menjadi seorang detektif seperti ayahnya dan menghabiskan banyak waktu dengan Pikachu, Lucy, dan Harry. Kemudian film pun selesai. Nah, itulah akhir dari film Pokemon Detektif Pikachu. Film animasi yang berbau detektif gitu jadi ingat sama anime Conan deh. Walaupun rumit, mereka bisa mendapatkan hasil yang puas yang mereka inginkan. Keren banget sih kalau film tentang detektif, emang gak ada obat.
Dari film ini banyak juga nih teman-teman pelajaran yang bisa kita ambil. Yang paling penting tetap jaga keluarga kalian, berikan apa yang bisa kamu berikan selagi kalian mampu ya. Karena orang tua mana sih yang gak mau ngeliat anak-anaknya sukses? Terus dari para Pokemon kita bisa belajar kalau setiap orang itu pasti memiliki sisi baiknya masing-masing. Sejahat apapun orang itu, dia pasti memiliki sifat baiknya tersendiri, walau cuma sehelai benang dari sebesar rajutan. Dan begitu pula sebaliknya. Movierastis memberi skor 8 dari 10 jengkol nih, cukup bau lah buat dinikmatin. Menurut kalian sendiri gimana? Dan terakhir, Movierastis mengucapkan terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten kami. Kalau ada kritik, saran, atau mau request bisa